Sahabatku, kita jumpa lagi. Dimanapun kau berada, aku sangat bersuka cita karena kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Aku berdoa supaya engkau yang melihat video ini semuanya dalam keadaan baik, diberkati Tuhan dan berbahagia. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terangilah hati, pikiran, roh, jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus dan kami boleh bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku semua, setiap orang tentunya ingin berbahagia. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin berbahagia. Bahkan banyak orang yang berusaha bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mereka berusaha, berupaya bagaimana supaya hidupnya berbahagia. Nah, saat ini saya ingin mengajak sahabatku semua belajar dari Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan melihat, mendengar pengajaran dari guru agung kita mengenai berbahagia. Matius 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Coba perhatikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sahabatku semua, banyak orang kaya di bumi ini, bahkan hartanya ribuan triliun. Di Indonesia juga ada daftar orang kaya. Tetapi bagaimana kalau kita bandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang lebih kaya dari Tuhan. Maka, kalau di hadapan Tuhan, orang itu kalau dia sadar, pasti dia merasa miskin. Karena apa? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Dan kenapa disebut berbahagia? Karena orang itu sadar bahwa dia tidak punya apa-apa, bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya, dan apa yang dipunyai sebetulnya hanya titipan. Orang yang sadar dia miskin di hadapan Allah, dia tidak akan melekat pada kebendaan, maka dia bisa berbahagia. Lalu selanjutnya apa yang dikatakan? Ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kadang tidak ada seorang pun yang ingin datang suatu masalah dalam hidupnya. Dia tidak ingin ada duka cita dalam hidupnya. Tetapi dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa menghindari sesuatu yang tidak baik. Entah itu sakit penyakit, entah itu bencana, entah itu kecelakaan, atau hal-hal lain yang tidak dikehendaki. Nah, orang yang berbahagia, di situ dikatakan yang berduka cita. Mengapa orang berduka cita dikatakan berbahagia? Karena mereka akan memperoleh penghiburan. Orang yang senang tidak perlu dihibur, orang yang berbahagia tidak perlu dihibur. Dan orang yang berduka citalah yang akan memperoleh penghiburan. Sahabatku semua,
Walaupun kita tidak menghendaki sesuatu yang tidak baik, tapi ketika sesuatu yang tidak baik menghampiri hidupmu, terimalah itu dengan ikhlas. Dan kau pasti akan bisa melihat kebaikan. Karena sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup kita. Musibah juga bisa membawa berkah. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena akan menerima penghiburan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kita seringkali berpikir yang enak, yang hebat adalah orang yang kuat, yang perkasa. Dia akan bisa menjadi pahlawan, akan bisa menjadi superhero. Dan kalau dia kuat, maka tidak akan ada yang bisa menandingi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, guru agung kita mengajarkan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan lemah tidak berdaya. Kita tahu air, dia lembut, bahkan kelihatannya lemah. Dia selalu mencari mengalir ke bawah. Tetapi ketika air itu ngumpul dan jadi besar, jadi banjir yang luar biasa, banyak orang yang tidak berdaya dan tenggelam karena air yang lembut. Dan air yang lembut itu pula bisa masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Karena kelembutannya lah, dia tanpa bawa bur tetapi sudah bisa masuk ke dalam bumi. Karena apa? Karena lemah lembut. Lemah lembut membuat orang bahagia. Kita tidak perlu menonjolkan kekuatan. Kita tidak perlu menyombongkan keangkuhan. Tetapi dengan bersikap lemah lembut, maka kita bisa memiliki bumi, bisa menguasai bumi ini. Karena apa? Karena orang yang lemah lembut bisa diterima di mana-mana dan bisa ada di mana-mana. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus tentunya ingin makan. Apalagi haus, dan ketika terik itu datang, wah, kita ingin sekali-sekali secepatnya bisa minum air yang segar, minuman yang dingin, yang sejuk, yang enak, yang melegakan. Nah, demikian juga dengan hidup ini, bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran, artinya dia mau belajar mencari kebenaran, agar hidupnya dari waktu ke waktu bisa berubah menjadi lebih baik. Karena hanya dengan belajar, orang akan tahu kesalahan-kesalahannya. Hanya dengan belajar, orang akan tahu kelemahan-kelemahannya. Hanya dengan orang yang mau belajar, maka dia bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, tentunya ingin sekali mendapat kebenaran. Orang yang lapar dan haus tanpa disuruh makan dan minum, dia pasti akan mencari makan dan minum. Demikian juga orang yang lapar dan haus akan kebenaran, tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi oleh apapun, dia akan berusaha mencari kebenaran itu. Nah, orang yang demikian akan dipuaskan oleh Tuhan, karena dia mau belajar kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati,
orang yang suka memberi, orang yang suka menolong, orang yang bisa menaruh belas kasihan kepada orang lain, hatinya pasti berbahagia. Kenapa? Sebab ketika dia memberi kepada orang lain, maka sebetulnya dia memberi kepada dirinya sendiri. Karena apa? Orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Sahabatku semua, orang yang murah hatinya disenangi oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang, karena dia memberi perhatian, memberi sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, dan dia bisa dengan gampang, dengan mudah untuk bisa menolong orang lain. Nah, orang yang murah hatinya itu sebetulnya sedang memberi kepada dirinya sendiri. Karena apa? Semua yang diberikan berdasarkan kemurahan hati akan kembali kepadanya, berupa kemurahan yang berlipat-lipat ganda. Sahabatku semua, berbahagialah orang yang murah hatinya. Makanya jangan pelit, jangan eman-eman. Kalau engkau bisa membantu, bantulah orang lain. Kalau engkau bisa memberi, berilah orang lain. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Selanjutnya, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Semua orang itu berdosa, tetapi orang yang sudah bertobat dan mengaku percaya kepada Tuhan, dia bisa diperbarui hatinya. Dan orang yang suci hatinya, Allah adalah orang yang selalu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kehidupan. Bukankah di sekeliling kita banyak sekali kebencian, banyak sekali dendam, banyak sekali kekerasan, banyak sekali hal-hal yang tidak patut. Orang yang suci hatinya tahu mana yang harus dibersihkan dan yang dibuang. Orang itu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kedengkian, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan berbagai hal-hal yang buruk, karena dia tahu bahwa hati yang suci itu perlu dimiliki supaya dekat dengan Allah, supaya dekat dengan Tuhan. Orang yang suci hatinya itu dia akan bisa sering bertemu dengan Tuhan. Sahabatku semua, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kalau engkau membawa damai di dunia yang penuh dengan intrik, penuh dengan gosip, penuh dengan pertengkaran, banyak emosi di sana-sini, baik itu melalui media sosial, baik itu langsung, baik melalui hal-hal yang lain. Seringkali karena orang itu dipacu untuk berkompetisi, maka orang itu bersaing, bahkan bersaing dengan tidak sehat. Tetapi anak-anak Tuhan, kalau dia membawa damai, maka dia akan berbahagia. Orang yang membawa damai, yang bisa mendamaikan situasi, mendamaikan sekelompok orang dengan orang lain, satu orang dengan orang lain, maka hatinya akan dipenuhi kebahagiaan. Karena apa? Mereka disebut dengan anak-anak Allah. Selanjutnya, ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kadang, walaupun engkau benar, engkau bisa disalahkan. Entah itu penganiayaan berupa fisik, entah itu penganiayaan berupa psikis. Seringkali orang itu bisa tertimpa masalah. Nah,
Orang yang salah memang kadang-kadang tertimpa masalah. Karena apa? Dia berbuat salah, sehingga dia menerima akibatnya. Tetapi orang yang benar, yang hidupnya lurus, bisa saja dia mengalami aniaya. Guru agung kita mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sahabatku semua, apa sih yang kita cari di hidup ini? Karena hidup ini walaupun kelihatannya engkau sehat, engkau akan berumur panjang, sepanjang-panjangnya usiamu ternyata singkat juga. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah itu kita menjalani kehidupan yang lain, kehidupan yang kekal. Tetapi ketika engkau memiliki surga, karena engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau berbahagia. Karena engkau sudah menyiapkan hidupmu untuk kekekalan. Selanjutnya ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kemudian dikatakan apa? Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi, karena Tuhan, karena kita melayani Tuhan, karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan melakukan kebenaran, kita kemudian mendapat balasan yang tidak kita inginkan. Kita difitnah, kita dicela, kita dianiaya. Guru agung kita mengatakan apa? Berbahagialah kamu. Karena apa? Karena justru karena kita berbuat bagi Tuhan, maka kita dicela. Berarti memang kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan misinya. Dikatakan apa? Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan hanya ingin mengingatkan bahwa pembawa pesan kabar baik, kabar kebenaran, seringkali tertimpa hal-hal yang tidak baik, tapi dia berbahagia karena akan menerima upah yang besar di surga. Sahabatku semua, kiranya engkau menjadi orang yang berbahagia. Pahami, mengerti ajaran guru agung kita, dan lakukan, maka hidupmu akan berbahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, karena kami boleh belajar dari Engkau sendiri, bagaimana kami akan hidup berbahagia. Berbahagia menurut Engkau. Dan biarlah kami boleh menjadi orang yang berbahagia, karena kami mengikuti kehendak dan ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.